Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Yang pertama-tama dan paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal. Karena bagaimanapun kita berada di pagi hari ini, di tempat yang mulia ini, dan khususnya di acara yang penting ini, ialah bentuk rahmat dan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Allah masih memberikan kepada kita sebuah kesempatan hidup, sebuah kesempatan yang emas, tentunya untuk menemani anak-anak kita hingga masa tua nanti. Dan tak lupa kita memperbanyak salawat untuk Nabi yang sangat kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat mulia, seorang yang penuh dengan akhlak yang mulia. Ahibati fillah, mohon izin untuk para asatizah yang ulun hormati dan asatizah baik dari PAUD dan SD paket A, dan juga ulun ucapkan jazakumullah khairan kepada para hadirin dan hadirat, yaitu para wali santri, wali murid yang sudah menyempatkan waktu pian yang mungkin berharga ini untuk hadir di acara parenting ini. Pagi hari ini kita akan membawa sebuah tema, cara mengidentifikasi dan mengatasi tantrum pada anak. Mungkin istilah ini baru-baru ini ramai, tantrum ya, semenjak adanya psikolog. Padahal di zaman dahulu ya, tantrum itu sebenarnya sudah ada. Mungkin Pian sudah pernah mendengar apa itu tantrum, dan Pian sudah melihat bagaimana anak Pian itu tantrum. Atau pasangannya tantrum juga bisa jadi. Ya, mungkin di keranjangnya nggak di-CO sama suaminya, mungkin tantrum juga. Tantrum ini sangat masyhur, ya, dikenal oleh banyak kalangan, baik seluruh dalam negeri maupun luar negeri. Ya. Nah, untuk hari ini kita mencari tahu apa sih penyebabnya anak itu tantrum, dan bagaimana cara mengatasi anak yang sedang tantrum. Kenapa Ana mengangkat tema ini? Karena ya, ulun kan mengajar di Rumah Tahfiz Putra. Dari berbagai macam atau daerah ya. Ada yang dari Banjarmasin, ada yang dari Palangkaraya, ada yang dari Barabai. Itu memiliki karakter yang beda-beda dan emosinya pun berbeda-beda. Ada yang nggak bisa dimarahin sedikit, ya. Ada yang bisa dimarahin. Jadi berbeda-beda tingkat emosinya. Nah, ini kita harus kenali penyebabnya dahulu, kemudian bagaimana cara mengatasi anak yang sedang tantrum. Kita masuk ke definisi atau apa sih itu tantrum? Yang mungkin sebagian wali murid ada yang bertanya-tanya tentang apa itu tantrum. Iya, tantrum itu dapat diartikan sebagai ledakan amarah. Ya, amarah yang menggebu-gebu. Nah, kalau secara bahasa, artinya orang tua pun bisa tantrum, tidak hanya anak-anak. Ya, tapi sering terjadi tantrum ini pada usia
18 bulan sampai dengan 3 tahun. Nah, ini ada perbedaan penelitian, Pak. Jadi sekitar 6 jurnal yang ulun baca-baca itu, ada setiap jurnal punya pendapat masing-masing, punya penelitian masing-masing. Jadi ulun mengambil ini berdasarkan penelitian, Pak, bukan sebuah tebak-tebakan. Jadi benar-benar ulun mengambil penelitian orang, dan ini yang terupdate ya 2020, 2023, 2024. Jadi perbedaan kalangan ini tentang usia, klasifikasi usia ini hal yang wajar. Artinya di semua kalangan usia pun bisa terjadi tantrum. Namun yang menjadi perbedaan pendapat di usia berapakah sering terjadinya tantrum, itu usia prasekolah. Bukan berarti PAUD itu belum sekolah, bukan. Prasekolah dimaksud di sini adalah yaitu sebelum masuk sekolah dasar. Nah, ini teorinya Piaget. Ini sebuah tokoh di psikologi. Dia membagi klasifikasi umur. Ada sensor motorik. Nah, ini yang 0 sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 7 tahun itu namanya prasekolah. Nah, ini namanya teorinya milik Piaget. Ya. Nah, ini jadi sering terjadi pada usia 2 sampai 4 tahun. Kira-kira udah masuk PAUD belum? PAUD berapa masuk usianya? 3,5 tahun. Berarti sudah menuju masuk ke dalam PAUD. Tapi sebagian mengatakan 3 sampai 6 tahun. Berarti awal-awal di SD. Ada juga peneliti sampai 7 tahun. Nah, jadi artinya usia prasekolah itu sering terjadinya tantrum. Nah, untuk durasi, berapa lama sih anak itu tantrum? Berapa lama, jemaah? Ada yang tahu? Ya, jadi durasi terjadinya tantrum itu 10 sampai 15 menit. Nah, jadi amunnya setengah jam, insya Allah kada. Jadi ini penelitian yang sudah diteliti oleh banyak penelitian mengatakan mayoritas anak tantrum itu hanya durasinya mentok-mentok 15. Adapun 20 berarti itu sudah melewati batas. Ya. Jadi 10 sampai 15 menit. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis tantrum. Nah, jadi di sini ternyata ya, ini juga ulun belajar lah dari jurnal-jurnal itu ulun belajar sehingga dapat ternyata tantrum itu memiliki jenis-jenisnya. Jenis tantrum ini berlaku bagi anak yang sudah bisa berkomunikasi. Artinya bahasanya dia sudah bagus. Biasanya anak itu bisa ngobrol atau bisa berbicara dengan jelas pada usia 18 bulan atau 2 tahun. Itu normalnya. Normalnya 18 bulan atau 1,5 tahun sampai dengan 2 tahun. Dia sudah mulai berbicara 1 kata, 2 kata. Nah, itu sudah dikatakan sudah bisa berkomunikasi. Ya. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang speech delay, yang nggak bisa lambat berbicaranya? Di sini dijelaskan, namun kalau belum lancar bahasanya, jenis tantrum ini tidak berlaku. Nah, ini yang perlu digaris bawahi. Tapi ada sebuah kasus keterlambatan bicara atau speech delay. Ya. Intinya jenis tantrum ini akan sudah masuk ke dalam anak. Yang penting anak itu sudah menangkap atau paham apa yang kita ucapkan. Nah, tolong ambilkan piring. Walaupun dia belum bisa bicara dengan jelas, tapi dia paham apa yang kita ucapkan, itu sudah masuk jenis tantrum ini. Nah, nggak boleh main HP, marah, namanya dia sudah paham. Jadi jenis tantrum ini tidak masuk
pada usia 18 tahun ke bawah. Berarti 0 sampai 1,5 tahun itu belum dikatakan tantrum. Anak bayi nangis itu wajar. Ya, bukan tantrum. Jangan dibiarkan, Pak. Artinya dia sedang lapar. Nah, itu bukan tantrum. Yang tantrum itu 18 bulan ke atas, 1,5 tahun ke atas. Nah, ini perlu dipahami dengan baik. Usia minimal tantrum. Dari berbagai jurnal juga ini banyak sekali perbedaan tentang jenis-jenis tantrum. Jadi yang bisa ulun sampaikan di sini hanya 2 saja. Karena 2 ini yang hampir semua jurnal itu ada. Adapun yang ketiga dan keempat itu biasanya perbedaan pendapat saja dan kurang lebih sama aja gitu. Yang pertama di sini ulun mengambil pendapat atau penelitiannya Hildayani tahun 2009, cukup lama. Dia menjelaskan ada 3 jenis tantrum. Tapi yang ulun sampaikan hanya 2. Yang pertama tantrum manipulatif. Ya, tantrum manipulatif. Dari namanya pun sudah jelas ya Pak, manipulasi. Sehingga kalau pian sudah mendengar manipulasi, kira-kira apa yang pian tangkap? Ya, jadi manipulasi itu adanya penipuan kan gitu. Apa itu tantrum manipulatif? Seorang anak tidak mendapatkan apa yang diinginkan dan akan berhenti tantrumnya ketika apa yang diinginkan tersebut diberikan. Sebagai contoh, ya, mungkin pian sering ke pasar bawa anak, ya, terutama ibu-ibu. Nah, si ibu ini membawa anaknya ke pasar. Qadarullah, ya, ketemu tukang bakul mainan. Anak mana yang nggak yang tidak menginginkan mainan, tergoda dengan sebuah mainan, pasti pengen mainan. Maka sang anak meminta kepada ibunya untuk dibelikan mainan. Yang pertama, sang ibu membelikan mainan tersebut. Yang kedua, sang ibu tidak membelikan mainan tersebut. Kalau kita lihat yang pertama, ibu membelikan mainan tersebut, apakah anaknya nangis? Tidak. Tapi kalau yang kedua, sang ibu tidak memberikan atau tidak membelikan mainan, apa yang terjadi? Nangis. Bahkan ada di video itu sampai guling-guling di swalayan. Ditonton oleh banyak orang. Marah-marah. Nah, ini sudah masuk tantrum manipulatif. Kenapa manipulatif? Karena menipu. Kesedihan yang diungkapkan itu hanya untuk mendapatkan sebuah mainan. Nah, jadi kalau sudah diberikan mainan pasti diam. Jadi sedihnya hanya manipulatif. Di sini yang perlu ibu-ibu tanamkan. Karena ibu-ibu ini sering goyah, terutama masalah HP. Ketika anak diambil HP-nya, anak itu lari-lari, nangis-nangis, guling-guling. Ibunya menjadi goyah, kasihan anaknya. Yang pada akhirnya HP-nya diberikan kepada sang anak. Ampih karena nangisnya. Ampih. Tapi itu nangis manipulatif, tantrum yang manipulatif. Tapi ingat bapak-bapak ibu-ibu, kalau pian membiarkan hal ini tidak konsisten, ini perlu dicatat. Kalau pian kebiasaan tidak konsisten dengan pendapat pendirian pian, maka anak menjadi ambivalen. Apa itu ambivalen? Anak yang tidak terkontrol emosinya. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Kenapa? Ibunya juga seperti itu. Kadang ngasih HP, kadang enggak. Kadang ngasih HP, kadang enggak. Enggak konsisten. Ketika pian bilang enggak boleh main HP, belum waktunya, belum umurnya,
sudah dipotong. Jangan berikan kesempatan pada anak untuk main HP. Konsisten. Ya. Maka jangan heran kemarin nauzubillah min dzalik ada seorang ibu yang dibunuh oleh anaknya gara-gara main HP. Niat ibunya baik enggak? Baik. Tapi namanya anak tantrum, ya, dan ini gangguan saraf karena main HP, akhirnya dia membunuh ibunya sendiri. Waliyadzubillah. Kemudian yang kedua ada frustration tantrum. Frustasi terjadi ketika anak tidak mampu menyampaikan keinginannya dengan jelas. Seiring berjalannya waktu dan semakin anak mampu menjelaskan apa yang menjadi keinginan atau permintaannya, perilaku tantrum akan semakin berkurang. Seperti ketika anak merasakan sakit, lapar, dan lain-lain. Maka dibutuhkan orang tua yang cepat, ya, responsif. Jadi ketika anak nangis, karena lapar lah, khususnya karena lapar, maka jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan. Karena ini beda dengan manipulatif. Kalau tantrum manipulatif itu dia menginginkan sesuatu tetapi tidak tercapai. Kalau frustration tantrum dia itu ingin mengungkapkan tapi tidak tercapai. Ya, mau makan. Orang tuanya nggak peka nih. Akhirnya dia nangis sendiri, tantrum. Ya, maka di sini orang tua dibutuhkan peka dan responsif. Ya, bondingnya harus kuat, ikatannya dengan anak itu harus kuat. Nah, jadi dua ini yang sering ada di penelitian-penelitian. Yang ketiga juga ada sebenarnya temperamental tantrum. Ya, ini yang bisa membahayakan orang lain. Ada juga self damage tantrum yang menyakiti diri sendiri. Ada kan Pak, Bu, atau Ustaz mungkin menemukan anak santri yang pukul kepala, wah, dapat nilai jelek, mukul meja. Itu namanya self damage. Dia menyakiti diri sendiri. Jadi tantrum ini banyak sekali jenis-jenisnya. Kemudian ciri-ciri anak yang tantrum. Nah, ini ulun ringkas aja menjadi 10. Masih banyak lagi dari ini Pak sebenarnya. Saking banyaknya jenis apa ciri-ciri tantrum. Yang pertama merengek dan menangis, ya. Nah, itu menangis Pak. Nah, yang ketiga berteriak. Ya, teriak. Nah, ini juga sering terjadi di kelas-kelas. Mungkin kawannya mengganggu, wah gitu. Aku berubah gitu, jengkel. Ya. Nah, ini dia kesal. Ingin mengungkapkan emosinya gitu. Nah, itu namanya tantrum. Kemudian yang keempat menendang. Wah, ini rancak di rumah ini. Tendang pintu dapat makanan. Tendang pintu dapat HP. Yalah. Pian menendang pintu dapat rumah lah Pak. Kadang-kadang. Jadi harus kita ajarkan kepada anak ini nggak semudah itu gitu. Yang kelima memukul. Nah, ini bisa memukul orang, bisa memukul dirinya sendiri. Mencubit. Nah, ini lain gemes lah. Kalau gemes itu lain. Cubit-cubit itu kayak ya gimana ya? Menyakiti diri sendiri sih biasanya. Menggigit. Nah, ini luar biasa menggigit. Yang paling perlu diperhatikan, jangan sampai dia menggigit lidahnya sendiri. Ini bahaya sekali. Karena namanya anak-anak itu kan apapun dilakukan karena masih belum berakal ya. Kemudian yang ke-8 mendorong, ya, mendorong. Yang ke-9 menahan nafas. Ini luar biasa, Pak. Ulun pas lihat videonya tuh luar biasa. Ternyata ada orang yang kayak gini, anak yang seperti ini tuh ada. Jadi dia ingin membunuh dirinya sendiri dengan cara menahan nafas. Nah, di sini orang tua harus paham
Jangan sampai ini dibiarkan. Ini penyakit yang luar biasa ya. Kebiasaan buruk. Kalau menangis, sereng-sereng itu masih biasa lah. Tapi kalau sampai menahan nafas ini bukan hal yang sepele. Perlu dikonsultasikan dengan psikolog atau dokter. Yang terakhir, tubuhnya menjadi lemas atau kaku. Nah, ini saking capeknya dia tantrum. Nah, dari 10 ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ciri-ciri anak yang tantrum. Ya, jadi ini adalah ciri-ciri tantrum. Kemudian apa sih penyebabnya? Faktor-faktor terjadinya tantrum pada anak itu apa aja? Di sini Ulun akan membahas 3 faktor saja, karena ini yang relevan dengan materi kita dan pendidikan kita. Yang pertama itu adalah pola asuh orang tua. Ini sangat-sangat berpengaruh. Hampir di semua jurnal dibahas. Pola asuh orang tua. Kita merujuk sedikit Bapak-bapak Ibu. Pola asuh orang tua ada berapa? Berapa Ustaz? Suah semalam 4 sahih. Yang pertama autoritatif atau demokratis. Yang kedua yang rancak pian menggawi otoriter. Nah, yang ketiga permisif. Yang keempat abai. Nah, jadi 4 ini landasan atau pola asuh orang tua. Yang pertama demokratis, dia tegas, dia juga responsif, dia hangat kepada anak-anaknya. Attachment-nya dijaga, kelekatan antara anak dan orang tuanya dijaga. Yang kedua otoriter, bapaknya menekan, ayo kamu harus ranking 1, tanpa memberikan hangat atau responsif, perhatiannya tidak ada. Yang ketiga permisif, terlalu memanjakan anak, pian sekolah kagak ada sekolah kagak apa-apa. Yang keempat, nah ini paling parah, abai. Anak bulikah kadakah terserah pian. Yalah, mau makankah kadakah terserah. Nah ini abai. Tidak sangat tidak peduli sama sekali pada anak. Jadi yang kita pahami, jadi yang pertama ini dari beberapa jurnal menyebutkan tantrum salah satunya disebabkan oleh pola asuh orang tua yang otoriter. Kenapa? Karena anak semakin tertekan. Akhirnya frustasi. Jenis tantrum yang kedua, frustration tantrum. Frustasi, dia nggak bisa mengungkapkan. Kalau diungkapkan malah digampar bapaknya, dan ini terjadi. Ya, sampai ada yang meninggal kan Pak, gara-gara dipukul bapaknya. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pola asuh orang tua yang otoriter, maka semakin tinggi pula anak mengalami tantrum. Nah, maka pian yang suka mukul anak atau banyak menuntut anak dikurang-kurangi. Kemudian yang kedua ini jenis tentang permisif atau memanjakan anak. Hasil penelitian tersebut mengumumkan bahwa pola asuh permisif berpengaruh signifikan terhadap kejadian tantrum agresif pada usia 3 sampai 7 tahun. Jadi, pola asuh permisif memberikan peluang yang sangat tinggi dalam kejadian tantrum agresif fisik. Pian kebiasaan ngasih HP, memanjakan anak dengan HP. Ketika pian ambil HP-nya, apa yang terjadi? Mahamuk. Bahkan itu Ulun rasakan seorang. Ya, ketika anak Ulun dekat sama orang tua Ulun, jadi kakeknya sama neneknya, kan dikasih HP, nonton video, lagu anak-anak dan sebagainya. Sehingga ketika dibawa ke pondok lagi, tantrum. Kuda. Jadi HP namanya kuda. Kepala kita dipukul pakai HP. Bayangin. Kepala kita dipukul pakai HP. Karena kita nggak mengasih. Karena kebiasaan selama liburan bersama neneknya diberikan HP. Sehingga tantrum. Dengan
kondisi rumah yang tidak menggunakan HP. Kemudian yang ketiga menyebutkan orang tua yang tidak menerapkan pola asuh demokratis cenderung memiliki anak dengan temper tantrum aktif. Nah, jadi ini pola asuh yang paling baik, Pak. Pola asuh demokratis atau autoritatif. Kita boleh menekan anak, tapi juga memberikan responsif, memberikan kehangatan, perhatian, peduli, ya. Itu yang diinginkan oleh anak. Jangan hanya menuntut atau jangan hanya memanjakan anak. Kemudian faktor yang terjadi pada tantrum itu yang kedua, keinginan anak tidak terpenuhi. Sebagaimana di jenis pertama tadi, tantrum manipulatif sudah kita bahas bahwa anak yang tidak diberikan keinginannya, maka dia pasti tantrum. Tapi di sini lebih jelas lagi, ya. Penelitian ini juga menganggap anak perempuan lebih cenderung sering dimanjakan, disayangi dan membutuhkan perhatian lebih dibandingkan anak laki-laki yang cenderung mandiri dan mampu mengontrol emosinya sendiri. Nah, sehingga ini titik poinnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa yang cenderung mengalami kejadian tantrum adalah anak perempuan. Maka jangan heran pian diam-diam, bini pian merangut. Itu sudah kebiasaan dari kecil. Nah, jadi memang ini sebuah penelitian yang valid bahwa perempuan itu dari kecil sudah dimanja oleh kedua orang tuanya. Maka untuk mencapai tahap mandiri itu susah. Nah, maka sehingga ya, tantrum ini terjadi pada mayoritas perempuan atau yang dikenal dengan tantrum manipulatif. Nah, yang ketiga ini faktor yang sangat bahaya, faktor gawai atau HP. Jadi ulun kemarin sempat ada tugas kuliah itu membuat makalah 200 juta anak di Indonesia itu menggunakan HP. Setengahnya itu memiliki HP pribadi. Bayangin, anak kecil sudah punya HP pribadi, buat apa? Nah, jadi pertanyaannya, siapa yang memberikan anak kita HP? Balik ke nomor satu, pola asuh orang tua. Jangan mencauri mama lagi masak, nah nih HP aja. Awas abang lagi mencangkul kena batis berdarah, nih HP aja. Nah, ini yang salah. Sehingga ya anak itu menjadi rusak. Sebab pola asuh orang tua yang diarahkan kepada gawai. Dan alhamdulillah ulun bisa merasakan sendiri. Anak ulun 2 tahun itu, Pak, azan berkumandangkan keluar deh. Kabur-kaburan. Kenapa? Karena kebiasaan melihat kita ke masjid umpat, santri ke masjid umpat. Bahkan setiap sore itu dia keluar nyapu sama santri piket lapangan. Megang serok, yang santri nyapu. Dan itu betul-betul dipegang sama dia. Diam aja megang serok. 2 tahun, Pak. Dan itu dampak dari tanpa HP. Kita biarkan bergaul dengan hal-hal yang positif. Nah, jadi gawai ini sangat bahaya sekali. Karena screen time-nya itu yang membuat anak itu tidak berkembang. Banyak sekali yang menghambat perkembangan kognitif, ya, perkembangan memorinya dan sebagainya. Itu pokoknya terganggu sel sarafnya dari HP, Pak. Kalau HP itu baik, kenapa para dokter itu membatasi penggunaan HP? Kalau rokok itu baik, Pak, kenapa dicantumkan dilarang merokok? Artinya sama-sama bahaya. Jangan diberikan kepada anak itu HP, belum waktunya. Orang zaman dulu kan dikasih HP tetap aja biar berkembang, pintar. Berarti bukan karena HP-nya, didikan orang tuanya. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Kemudian kita masuk poin terakhir, cara mengatasi tantrum. Sebelum kita masuk ke cara mengatasinya, kita perhatikan dulu qudwah kita, Nabi Muhammad SAW. Ini sudah sahih, ya, hadis sahih
yang kita lihat, dan ini hadis masyhur, dahulu ada orang Arab Badui yang kencing di masjid. Ketika Arab Badui itu kencing di masjid, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Apakah memarahinya, mengejarnya, mencaci makinya? Da'au, biarkan aja, selesaikan dulu. Ya. Nanti kalau sudah selesai, wahariku ala baulihi, baru antum bersihkan. Karena kalau kita malah kejar, kencingnya kemana-mana. Ya, maka biarkan saja. Karena juga bisa jadi dia ini orang yang awam. Maka tugas kita bagi orang yang paham, membiarkan dan tenang. Nah, jadi disinilah kita belajar dari Rasulullah SAW agar tetap tenang, ya, tetap tenang. Rasulullah tidak mencela orang tersebut sedikit pun, ya. Maka begitulah kita dalam mendidik anak-anak kita. Mereka pun belum tahu apa-apa. Sikap kita harus tenang, jangan terpancing emosi. Nah ini, lihatlah Rasulullah SAW. Beliau adalah qudwah kita. Baik, ada 6 tahapan yang akan kita bahas tentang mengatasi anak yang sedang tantrum, dan tentunya ini merupakan kesimpulan yang ulun simpulkan dari beberapa jurnal, kurang lebih seperti ini. Yang pertama, ketika anak tantrum, biarkan anak itu meluapkan emosinya dulu. Biarkan saja, ya, hingga selesai. Tapi jangan diabaikan, Pak. Contohnya gini, mungkin pian ke swalayan, anak pian nangis guling-guling di swalayan, pian tinggali, belanja aja, membiarkan anak. Ini salah juga. Jadi posisi yang terbaik membiarkan anak, tapi posisi kita tetap di samping anak. Paham? Jadi ketika anak tantrum, kita biarkan, tapi posisi kita tetap di samping anak kita, bukan malah ditinggali. Ayo, mama tinggalin nah. Ini jangan. Biarkan aja dulu sampai meluapkan emosinya sampai dia capek. Yang kedua, orang tua tetap tenang sebagaimana Rasulullah SAW. Tapi jangan juga ikut tantrum. Ya, ini. Ulun sempat juga kayak gini, Pak. Jadi ketika anak tantrum, ulun tantrum juga. Dan ini luar biasa ujiannya ini. Jadi memang bukan pian aja, ulun pun yang ngisi materi kajian ini belajar juga. Berat, Pak. Kalau pian begawe di luar belik sore mungkin pian ada paham benar lah. Tapi bini pian itu luar biasa. Belum lagi 4 biji anaknya, Pak, harus halus berataan. Wah, tantrum berataan, Pak. Konslet semua tuh. Mamanya pasti konslet juga. Karena baby blues ini bahaya. Makanya banyak ibu-ibu yang baby blues, ya, gara-gara anaknya juga nangis, sering nangis kan. Kalau anaknya jarang nangis mungkin soalnya nggak baby blues dia. Ya. Jadi jangan umpat tantrum. Yang tenang aja, tenang. Buka murotal kah supaya keluar jinnya. Ya. Yang ketiga, ketika anak sedang tantrum, jangan diajak ngobrol. Karena akan sia-sia. Nah kan, mama bilang apa? Jangan begayaan. Nah, kadang masuk, Pak. Ya, Bu. Ketika anak nangis jangan dimarahi. Makanya muntah tuh masih. Nah, itu jangan. Kadang masuk. Masih itu, Bang. Nah, itu ya. Ibu-ibu kayak gitu kan. Udah nangis, malah dimaki-maki, makin nangis gitu. Ya. Yang keempat, bila anak sudah selesai melakukan emosinya, sudah capek, ya. Kemudian sudah bisa diajak diskusi, sudah bisa ngobrol, baru kita peluk. Nah, ini jarang sekali peluk ini. Apalagi bapak-bapak gengsi. Ya, peluk, Pak.
Jadi anak itu perlu pelukan dia sebenarnya. Dan ini juga ulun pelajari di rumah tangga, konflik rumah tangga. Jadi akhwal saksiyah itu kan membahas rumah tangga, Pak. Rumah kekeluargaan. Bila bini pian marah, jangan sambat-sambat, jangan nasihati dalil-dalil. Rangkul aja. Diragap aja. Ranai, Pak. Dan itu penelitian itu sudah benar. Dielus-elus pundaknya gini. Kenapa pian diam seharian? Cari tahu seorang. Nah, kita harus cari tahu seorang, Pak. Nah, kita merangkul. Nah, anak pun seperti itu. Anak itu hanya perlu dipeluk aja. Mungkin anak pian sudah ganal awaknya. Karena dia digendong, ya dipeluk aja. Ya. Nah, jadi di sini kita peluk. Ya. Kemudian baru diajak diskusi. Kemudian yang kelima, bisa kita jelaskan kenapa kita melarang atau tidak mengizinkannya. Nah, jadi setelah dipeluk, ya, kita baru nasihati. Nah, nggak boleh main HP, belum waktunya. Nanti bila pian sudah SMA atau kuliah, nanti mama berikan HP. Boleh main HP. Atau masalah makanan, jangan es krim itu hanya satu kali satu hari, satu bungkus satu hari. Nanti hari Selasa mama belikan pulang, mama belikan lagi, ya, paham? Nah, diskusi. Sudah anak nangis diam-diam, sudah nangisnya, masuk kamar. Nah, ini bukan menyelesaikan masalah, makin masalah. Akhirnya anak malah mogok makan. Itu penyebabnya, karena orang tua semakin memarahi anak. Yang terakhir, boleh tutup dengan cara alternatif, ya, seperti membelikan sesuatu yang lebih bermanfaat, seperti mainan diganti dengan makanan kesukaan. Tadi anak rewel-rewel di pasar minta mainan, biarkan nangis dulu sampai selesai. Ketika nangis selesai diskusi, ya nanti mama belikan minuman aja ya, mama belikan kue aja. Insya Allah itu mengobati hatinya yang sedang luka. Nah, coba kita lihat sebelum kita lihat videonya ya. Ini poinnya, dan ini ada di psikologi tentang perkembangan saraf. Dan alhamdulillah sudah belajar ini. Jadi orang tua harus mendidik anak-anaknya untuk melatih stimulus anak untuk mengontrol dirinya. Impuls namanya, impuls, ya, dorongan. Kalau dorongan ini tidak dikendalikan, maka anak akan terus mengandalkan nangisnya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, contohnya gini, anak berantem ya, antara adik dengan kakak. Kakak punya mainan bagus, adiknya iri. Berantem adiknya sama kakaknya. Biasanya, biasanya sang ibu bilang apa? Nah, berbagilah, kasih adiknya. Ading pulang, hanya megang ya. Kapan kakak main? Nah, itu sudah menunjukkan dia tidak setuju dengan pendapat pian. Apa yang dia miliki selalu diberikan kepada orang lain. Maka sang adik selalu meminta, merengek kepada orang tuanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, jadi ini bahaya. Jadi kalau pian kebiasaan seperti ini bahaya, ya. Maka ajarkan kepada anak itu untuk bersyukur. Nah, itu punya kakak. Mainan kamu sudah ada, bersyukur dengan apa yang antum punya, yang pian punya. Kan sama-sama mainan, gitu. Ajarkan itu, pahamkan itu kepada anak. Jangan malah kasihan adik. Ini jangan, karena itu pertahanan diri dia. Itu hak dia, gitu. Jangan mengambil hak orang lain. Itu yang zalim. Maka sebagai contoh lain, mungkin pian sebagian pian ada yang naik pesawat. Ketika di pesawat, banyak anak-anak itu yang pengen duduknya di dekat jendela. Qadarullah dapat kursinya di tengah-tengah. Anaknya bilang ke bapaknya, "Pak, saya mau duduk di sebelah dekat jendela."
sikap bapak yang salah, dia minta tolong kepada orang tersebut, mas tolong minggir boleh, tukeran tempat boleh, anak ulun mau tinggal duduk di situ, boleh enggak? Ini orang tua yang salah. Karena kalau seperti itu terus, dia hanya mengandalkan kekuasaan orang tuanya, manja jadinya. Orang tuanya nggak ada, dia bagaimana? Nah, kemudian orang tua yang benar, ketika anak itu minta tempat duduk yang dia inginkan, tugas orang tua hanya memahamkan. Nah, pian dapat kursinya di sini. Pian harus bersyukur. Di sini lebih aman. Di sana bahaya, gitu. Kita jelaskan baik-baik, diskusi. Jangan malah meladeni atau melayani anak. Nah, kemudian kita beralih ke video yang pertama. Nah, ini ada 2 video, Pak. Ulun berharap Pian bisa menangkap, Pian bisa mengambil kesimpulan dari 2 video tersebut. Nah, ini video pertama. Kita jangan menyimpulkan dulu. Kita langsung ke video kedua. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu 2 video yang sangat berbeda jauh. Baik dari segi usia, ya, dan dari segi parenting orang tuanya, pola asuh orang tua. Coba kita bahas video yang pertama. Sebenarnya ulun pengen dari Pian sih yang menyimpulkan gitu, supaya interaktif gitu. Cuman waktunya udah jauh habis ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, video yang pertama itu anaknya tantrum, parah tantrum ya, ngamuk-ngamuk dan sebagainya, dan dia udah lebih besar umurnya. Tapi langkah orang tua yang dilakukan kepada anak tantrum itu cukup baik, dan itu kesimpulan kita pada materi kita hari ini. Biarkan anak dulu untuk tantrum. Selesai tantrum, kita ajak diskusi. Bisa diskusi, capek, sakit, ya. Dan dia sudah bisa menahan diri sendiri. Tenang. Bagaimana anak seperti itu? Karena ibunya mengajari. Nah, kalau Pian tantrum, tenang. Akhirnya dia bisa mengontrol emosi. Nah, perkembangan emosi itu pada usia 2-4 tahun. Jadi ajarkan anak tenang, relax. Memang sakit, tenang. Akhirnya dia belajar. Nah, jadi ketika sudah bisa diskusi, mau pelukan. Nah, itu orang tua yang benar. Dirangkul ketika anaknya sudah melampiaskan tantrumnya. Nah, ini benar. Video yang kedua, bayangin Pak, masih bayi itu, belum bisa berjalan. Mana cahaya terang banget lagi tadi kan. Itu bisa paham HP. HP-nya dijulung ranai. HP-nya diambil, guling-guling gitu kan. Asal rabahnya. Bayangin tuh Pak, sekecil itu udah paham HP. Gimana besarnya? Ya? Dikasih HP langsung diam nangis. Manipulatif, tantrum. Sejak kecil sudah bisa menipu. Itu bahayanya orang tua yang memberikan dampak negatif pada anak. Maka kalau anak nangis seperti itu ya gendong aja sebenarnya. Gendong selesai. Jangan dikasih HP lagi. Enggak bakal selesai masalahnya. Nah, jadi itu sekilas tentang tantrum ya. Nah, sebagai penutup ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dididiklah anak-anak kita dengan sabar ya. Ingatlah pahala Allah. Ingatlah balasan yang Allah berikan kepada Pian, kepada kita semua. Karena mendidik anak ini pahalanya besar. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi ada seseorang hamba yang bertanya kepada Allah karena dia mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Apa kata orang tersebut? Anna li hadza. Ya Allah, kok bisa aku mendapatkan derajat yang tinggi di surga? Fayuqal, apa kata Allah? Bistighfari waladika lalaka.
Itu sebab anakmu yang selalu beristighfar meminta ampun kepadaku untukmu. Maka kalau pian berhasil menjadikan anak-anak pian ini menjadi anak-anak yang soleh, semua kembali kepada pian. Maka mendidik anak itu memang melelahkan, kadang sedih dan bahkan tertekan. Didiklah mereka dengan penuh kesenangan dan berikan akhir yang penuh kenangan, bukan sebuah penyesalan. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan ucapan, karena bagaimanapun ulun bukan siapa-siapa dan hamba yang penuh dengan dosa. Dan sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh wali murid yang sudah hadir ke acara ini. Tentunya bukan hal yang mudah menyempatkan waktu untuk hadir ke acara ini, melainkan untuk masa depan anak-anak kita. Nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.